Dan untuk mengetahui kondisi terkini seputar Rumah Sakit Indonesia dan informasi 3 relawan Mercy yang sempat hilang kontak di Gaza, kita sudah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad. Dr. Ben, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, Mas Iqbal. Ya, Dr. Ben, bagaimana cara Rumah Sakit Indonesia di Gaza bertahan sampai saat ini? Benarkah sampai kini bahan bakar sudah habis total, Dok? Benar, Mas Iqbal. Sejak 2 hari yang lalu tuh rumah sakit kita tuh udah kehabisan bahan bakar sehingga mana malam hari itu gelap gulita. Dan memang masih ada cadangan yang diprioritaskan ke tempat-tempat yang lebih penting ya, seperti IGD, kemudian pompa untuk pompa air, kemudian ICU dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit sehingga rumah sakit ini masih berfungsi walaupun sebenarnya dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di gambar-gambar itu memang rumah sakit pada malam hari itu gelap gulita. Maka oleh sebab itu sangat tahu persis bagaimana 2-3 hari lagi ke depan apabila stok untuk listrik pun habis dengan ruangan-ruangan yang lain itu. Maka oleh sebab itu teman-teman di manajemen rumah sakit mencoba untuk mengakali itu mencari energi alternatif untuk bisa menggerakkan generator ini. Yang mudah-mudahanlah kita ini bisa menjadi alternatif yang lebih baik untuk bisa mengantisipasi kekurangan pasokan listrik atau solar di rumah sakit kita ini. Masih ada berapa tenaga medis, Dok, yang sampai saat ini masih bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Di Gaza tuh karyawan sekitar 800-an itu, Mas. Mungkin tenaga medis sekitar 80-an, 80-100 orang. Mereka masih bekerja di sana walaupun dalam keadaan sulit, gelap gulita, serba kekurangan, tapi dedikasi mereka, loyalitas mereka terhadap kemanusiaan itu patut kita apresiasi. Jadi mereka tidak akan meninggalkan rumah sakit walaupun sebenarnya rumah sakit itu sudah tidak layak dikatakan rumah sakit, tapi mereka tetap bertahan untuk bisa memberikan terbaik bagi warga Gaza yang pada hari ini sangat membutuhkan tenaga mereka, profesi mereka. Oke, kemudian ada 3 relawan yang sempat hilang kontak, Dr. Ben. Sudah berhasilkah menghubungi ketiga teman tersebut? Ya memang masalah kontak dengan relawan kita ini beberapa kali memang sering hilang, Mas. Hilang timbul. Ya, tergantung dengan internet atau dan tergantung dengan tadi itu dengan listrik tadi untuk ngecas HP itu ya. Tapi kami mendoakan semoga teman-teman relawan sehat dan kami juga mencari teman-teman yang lain, untuk menghubungi teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan informasi terakhir tentang relawan kita yang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan mereka selamat, mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik bagi warga Gaza dalam kondisi yang sulit seperti ini. Oke, di tengah kondisi yang cukup putus asa sampai saat ini dan instruksi warga Gaza untuk segera eksodus ke wilayah lain, sampai kapan Rumah Sakit Indonesia akan beroperasi di tengah krisis suplai saat ini, Dok? Dari pembicaraan kami dengan manajemen rumah sakit, mereka tetap bertahan dan mereka tidak akan pernah meninggalkan rumah sakit karena ini merupakan kewajiban mereka, kewajiban profesi mereka, kewajiban kemanusiaan mereka untuk membantu menolong warga Gaza. Kecuali memang warga Gaza telah meninggalkan rumah sakit, itu mungkin ada opsi yang lain. Tapi sampai dengan hari mereka berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam serba kekurangan. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, kita mengapresiasi dedikasi dari para medis atau medis yang ada di rumah sakit Indonesia ini. Yang mudah-mudahan dengan bantuan sudah mulai masuk dan jeda kemanusiaan walaupun cuma 4 jam ini bisa memberikan pasokan listrik. Terutama listrik ini, persoalan ini kan Israel ini kan menahan solar. Kalau misalnya makanan, obat-obatan, minuman dia masih memberikan lampu hijau, tapi kalau untuk solar Israel masih menahan. Nah ini juga jadi masalah. Sebab itu harus ada pembicaraan bilateral. Saya nggak tahu dengan siapa, apakah Amerika dengan Israel atau Mesir dengan Israel itu untuk membicarakan masalah listrik ini. Karena kalau tidak, saya bisa bayangkan ke depan akan terjadi apa nih di rumah sakit dengan kondisi rumah sakit yang sudah kolaps seperti ini. Baik, terakhir, Dok, apakah ada solusi lain? Karena saya dengar sempat pakai minyak goreng untuk mengganti bahan bakar. Apakah ada solusi lain untuk mengganti bahan bakar tersebut? Sebenarnya solusi minyak goreng itu kan mereka sekarang pakai minyak zaitun ya, Mas, minyak zaitun ya. Itu solusi minyak goreng mungkin salah satu diskusi di antara mereka. Tapi
berdasarkan informasi belum diterapkan ya, tapi ini merupakan bagian diskusi apakah ini sebuah eksperimen untuk mencari alternatif yang lain. Wajarlah manusia ketika dia mengalami kesulitan, dia pasti akan berpikir untuk mencari alternatif yang bisa membantu atau bisa mengaktifkan kembali listrik yang pada hari ini bermasalah. Ini masih dalam diskusi ya, diskusi bukan pilihan utama ya, diskusi. Kita nggak tahu apakah ini dilaksanakan atau tidak, atau mereka lagi melakukan eksperimen. Tapi mudah-mudahan nanti ada kabar baik yang bisa didapatkan oleh teman-teman di Rumah Sakit Indonesia ini. Itu harapan kita bersama, karena juga Rumah Sakit Indonesia menjadi salah satu simbol persahabatan yang kuat antara Indonesia dengan Palestina. Pak Dr. Ben, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.